berbakti dan buat Indonesia bersinar. Oh, so let's fight shot war one rock. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Semeton Cegah Narkoba Streaming BNNP NTB. Berbahagia sekali pagi hari ini kita kedatangan siswa-siswa yang luar biasa dari Nusa Tenggara Barat. Teman-teman, anak-anak kita ini, teman-teman kita ini berasal dari atau bersekolah di SMA Taruna Nusantara yang ada di Magelang. Mereka semuanya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ada yang dari Mataram, Raya, atau Lombok Tengah, Lombok Timur. Lombok Utara enggak ada ya? Ya, jadi mereka itu sangat menginspirasi untuk sobat-sobat muda Semeton Cegah Narkoba Streaming BNNP NTB. Dan apa yang akan kita bahas pagi hari ini, apa yang sudah prestasi mereka ataupun kaitannya dengan narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Mereka akan bicara dan mereka juga sebagai duta-duta anti narkoba kita di Nusa Tenggara Barat selama mereka ini melakukan liburan, mengisi liburannya, dan juga dalam rangka tugas sekolah yang akan mereka bawa nanti sepulang dari liburan kemudian kembali ke Magelang. Dan pagi hari ini kita bersama ada 6 siswa, mungkin nanti diperkenalkan satu persatu dari juru bicaranya. Mereka ini contoh-contoh remaja yang anti narkoba yang sudah siap mendukung BNNP NTB untuk melawan war on drug terhadap narkoba. Baik, silakan dari salah satu siswa yang akan memperkenalkan diri semuanya, kemudian juga silakan disampaikan juga tujuannya, kemudian ada beberapa ajakan ke Semeton Cegah Narkoba Streaming, penonton streamingnya BNNP NTB. Silakan. Izin Pak, kami berikan kesempatan. Sebelum kami memperkenalkan diri, kami akan menyampaikan tujuan kami sendiri ke sini untuk apa. Jadi kami ke sini untuk sebagai tugas cuti kami, tugas dinas luar untuk mewawancarai tokoh-tokoh yang terdapat, tokoh-tokoh pimpinan yang terdapat di daerah masing-masing. Baik, dari saya sendiri nama siswa Almira Mufidah Wiosa dari kelas 105, nomor siswa 2210176 dari Lombok Tengah. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Muhammad Dapama Mirza Marefa, NIS 2210356, asal Mataram. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Lalu Bilal Mahardi Kalimudin, asal Lombok Tengah, nomor induk siswa 2210314. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Alferdi Bima Prakoso, NIS 2210177, asal Mataram. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Devan Auli Handoyo, nomor induk siswa 2210224, asal Lombok. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Muhammad Hibatil Hasanin, asal Lombok Timur, NIS 2210348. Ya, demikian Semeton Cegah Narkoba Streaming. Mereka sudah memperkenalkan diri dan mereka sudah siap dengan beberapa pertanyaan yang akan menanyakan ke hostnya juga. Iya ya. Dan nanti silakan setelah itu apa yang akan ingin diketahui terkait dengan BNNP NTB. Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami mengemban tugas ada 4 hal yang pokok. Yang pertama adalah bidang pencegahan, ya. Kemudian yang kedua pemberdayaan masyarakat, kemudian yang ketiga rehabilitasi, dan yang keempat adalah pemberantasan. Ya.
Ini tugas pokok BNNP NTB, BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga di jajaran kita memiliki ada 4 BNNK, yang satu di Kota Mataram, kemudian Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Ya. Kita ketahui bahwa sebelumnya saya berikan informasi dulu bahwa di Nusa Tenggara Barat ini kita memiliki kegiatan-kegiatan unggulan, ya, yang salah satunya adalah bagaimana merubah kawasan rawan narkoba menjadi kerawanannya itu menjadi berubah. Yang tadinya zona merah, zona oranye akan berubah menjadi kuning ataupun zona yang hijau. Di Nusa Tenggara Barat kita memiliki 1143 yang sudah kita petakan, dan ada 7 yang kawasan merah, ya, yang tahun lalu sudah kita lakukan intervensi. Kemudian juga ada 67 yang waspada atau zona oranye, dan 565 yang kuning atau siaga, kemudian 504 yang aman. Adik-adik siswa sekalian, silakan kalau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas terkait dengan tugas-tugas BNNP NTB ataupun permasalahan-permasalahan narkoba yang tentu saat ini mendera generasi muda kita. Generasi muda kita itu harus mengetahui bagaimana bentuk ancaman. Ya, ancaman salah satunya adalah narkoba. Ya, kalau zaman dulu, zaman penjajahan, ancaman itu adalah penjajahan, ya, penjajahan dari Belanda, dari Jepang. Namun saat ini yang tidak pernah henti-hentinya, salah satu ancaman itu adalah terkait dengan narkoba. Sehingga sebagai penerus bangsa, ya, adik-adik siswa Taruna Nusantara harus memahami ancaman ini, ya, agar supaya generasi muda kita bisa terselamatkan di masa yang akan datang. Karena kalian siswa semuanya adalah pemilik masa depan atau owner of the future, ya, yang menentukan bagaimana negara kita ini perkembangannya. Kemudian ini ada semuanya ada di tangan adik-adik semuanya. Mungkin dari salah satu ada yang akan mempunyai berkomentar ataupun ada pertanyaan terkait dengan permasalahan narkoba di Nusa Tenggara Barat. Saya persilakan. Izin Pak, kami akan mengawali pertanyaan kami dari mahasiswa Reva. Silakan, Reva. Izin Pak, untuk pertanyaan pertama, mengapa banyak sekali remaja muda yang terjerumus dalam narkoba dan bagaimana pencegahannya? Baik, iya. Jadi kenapa narkoba ini banyak menyasar kalangan kaum muda? Tentu ada beberapa faktor, ya, yang faktor utama kenapa seseorang itu terjerumus atau sampai menggunakan narkotika, ya. Yang pertama adalah faktor pribadi, faktor person sendiri-sendiri. Kemudian faktor lingkungan, kemudian yang ketiga adalah faktor ketersediaannya barang itu. Kalau tidak ada barang itu pasti tidak akan digunakan, ya. Nah, ini terkait dengan hukum ekonomi, ya. Ada demand, ada supply. Ada yang menggunakan, pasti akan ada yang memasok, ya kan? Memasok. Nah, itu. Nah, kenapa generasi muda yang menjadi sasaran? Pertama, sifat dari generasi muda itu kan ingin tahunya besar, ya. Ya, rasa ingin tahunya besar. Kalau bahasa keren, bahasa mudanya kepo, ya. Selalu ingin tahu. Tapi rasa ingin tahu ini harus dikelola dengan baik, ya. Dikelola dengan baik sehingga kita harus memiliki semacam aturan kepada diri kita sendiri, ya. Itu cara mencegahnya. Kita harus memiliki self regulation.
Kita harus bisa mengelola emosi, perasaan, keinginan yang tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan. Gitu. Betul ya? Nah, itu self regulation. Kemudian yang kedua, cara kita bisa menolaknya atau kita melindungi diri sendiri dulu nih terhadap internal kita. Yang kedua, kita harus memiliki assertiveness ya. Assertiveness ini adalah sikap yang tegas ya. Bila mana kita mengetahui, misalnya kita bergaul dengan teman sebaya, kita mengetahui bahwa kita akan diberikan sesuatu yang merugikan diri kita. Entah sesuatu itu apa yang merugikan diri kita. Kita tahu itu. Meskipun itu teman baik, kita harus bisa memiliki sikap yang tegas. Tegas. Jangan malah justru ikut mencobanya. Gitu. Tapi harus kita memiliki keputusan yang tegas untuk bisa menghindarkan diri, menyelamatkan diri. Atau kita berikan alasan ke mereka bahwa itu adalah barang yang berbahaya, yang mohon maaf tidak baik digunakan, dan hukumnya barangkali kalau mau tegas sekalian itu hukumnya adalah barang haram gitu. Ya, kemudian yang ketiga untuk internal, bagaimana mencegahnya dari diri sendiri, bagaimana kita harus memiliki reaching out ya. Kita memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang inovatif yang bisa menjauhkan diri kita dari narkotika. Jadi kita harus mengisi kegiatan-kegiatan itu dengan kegiatan yang positif, kegiatan olahraga, kegiatan kalau biasa dengan medsos juga medsos yang baik, memberikan informasi ke teman-temannya yang baik. Kalau yang biasa ngevlog, bikin vlog yang bisa mengedukasi teman-temannya yang baik. Ini dari internal. Kemudian bagaimana mencegahnya dari sisi eksternal ya. Yang jelas langkah-langkah dari BNN kita mengetahui bahwa selama ini pencegahan itu adalah lebih baik dari ya mengobati ya, mencegah lebih baik dari mengobati. Dan pencegahan ini kalau menurut kami, karena kami juga orang pencegahan, itu garda utama. Kalau pencegahan ini berhasil, tidak akan terjadi orang direhabilitasi, tidak terjadi penyelundupan narkoba dan seterusnya. Nah ini, sehingga pencegahan ini harus kita mulai dari keluarga. Keluarga sebagai garda terdepan untuk pencegahan. Manakala keluarga sudah mulai komunikasinya kurang baik, saya kasih contoh, saat ini dengan kemajuan teknologi, masing-masing keluarga sudah punya HP sendiri-sendiri, ada di meja makan, kita tidak pernah ngobrol. Yang diajak ngobrol hanya HP-nya. Mudah-mudahan orang tua kita semua tidak seperti itu ya. Keluarga kita memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk kita berkomunikasi, untuk kita bisa curhat kepada orang tuanya. Kalaupun jaraknya jauh, paling tidak kita juga berkesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Nah, adik-adik, anak-anakku semuanya adalah contoh dari remaja yang berhasil ya, bisa masuk SMA Taruna Nusantara di Magelang. Nah, ini tentu bisa dipastikan bahwa komunikasi keluarganya itu insya Allah baik. Nah, ini dari keluarga. Dan saat ini kami juga di BNN PNTB pendekatannya melalui keluarga. Keluarga, orang tua juga harus diberikan bekal untuk mengetahui seperti apa sih bahayanya narkotika itu. Kemudian seperti apa dampak buruknya, kemudian mengetahui hal-hal apabila seseorang menjadi pecandu, penyalahguna, pengguna narkotika. Itu orang tua kita beri bekal, kemudian mereka mengetahui, kemudian mereka menginformasikan kepada keluarganya. Itu dari keluarga dulu. Nah, upaya pencegahan yang kedua adalah bagaimana mengupayakan agar masyarakat ini
peduli, tidak cuek, kemudian kepedulian mereka itu terhadap ya bahaya penyalahgunaan narkotika ini tinggi. Ya, ini bagaimana caranya? Tentu melalui kegiatan-kegiatan di kelurahan, di desa, ada kegiatan-kegiatan penyuluhan, kegiatan temu kader, kemudian di desa itu ada kegiatan yang namanya tiap bulan posyandu ya, tahu ya? Ada posyandu. Di posyandu itu ada kegiatan juga penyuluhan juga. Kalau tidak salah di meja 3 ada pemeriksaan kesehatan ibu bersalin, kesehatan anak, kemudian kesehatan remaja, ada penyuluhan, kemudian juga pencatatan dan pelaporan dan sebagainya. Di sanalah juga menjadi tempat untuk memberikan informasi dan edukasi. Itu upaya pencegahan. Kemudian di desa-desa itu sekarang juga melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan anggaran desanya, itu kegiatan-kegiatan yang menunjang P4GN. P4GN itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, ini beberapa upaya pencegahan. Bagaimana kita mencegah? Tentu kita harus juga bisa mencegah jangan sampai barang itu masuk ke negara kita, atau jangan sampai barang-barang itu masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat atau ke Mataram Raya atau ke Lombok Tengah, Lombok Timur sampai ke Sumbawa sana. Ini bagaimana mencegah ini? Tentu harus menggunakan teknologi ya. Kita memanfaatkan teknologi dan sekali lagi laporan masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana narkotika ini juga harus tinggi. Nah, ini beberapa upaya pencegahan, bagaimana mencegah agar supaya generasi muda kita ini terselamatkan dari bahaya narkotika. Itu di Reva ya. Nah, oke. Masih ada yang bertanya? Ini Pak, selanjutnya ke rekan siswa Deva. Silakan, Deva. Kan setiap penugasan pasti ada suka dukanya, Pak. Suka duka Bapak menjadi anggota di BNN apa, Pak? Baik, iya. Oh, ini berarti harus cerita saya. Baik, saya kebetulan berasal dari desa ya, desa kecil di Jawa itu, di Purworejo. Kemudian tentu perjalanan saya sampai ke NTB dan di BNN PNTB ini cukup panjang. Ya. Singkat cerita, saya SMA di Purworejo juga. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya ngambil apoteker, saya seorang apoteker, tenaga kesehatan. Kemudian saya masuk di Departemen Kesehatan di Jakarta dulu. Kemudian saya ditugaskan pertama kali ke Nusa Tenggara Barat. Ya. Saya di Kanwil Kesehatan Nusa Tenggara Barat. Kemudian pernah pindah ke rumah sakit juga, kembali ke Dinas Kesehatan lagi. Kemudian pada tahun 2013 saya baru masuk ke BNN. Ya. Jadi waktu itu lagi marak-maraknya kasus narkotika jenis baru. Ya, adik-adik perlu tahu bahwa perkembangan narkotika ini tidak seperti dulu. Perkembangan ini seperti perkembangan teknologi. Jadi saat ini saja di seluruh dunia sudah 1.800-an ya jenis narkotika baru yang beredar, yang sudah masuk ke Indonesia sudah 90-an ya. Dan ini perlu terus diupdate agar penyalahgunaan narkotika ini juga bisa dijerat dengan hukum. Jangan sampai yang ada di daftar itu daftar yang lama saja, tapi itu selalu diupdate. Sehingga jenis baru apapun penyalahgunanya bisa diberikan sanksi ataupun hukum yang tegas. Itu penyalahguna maupun pengedarnya. Nah, kalau sekali lagi kita juga menganut double track hukuman. Jadi kalau pecandu, penyalahguna dan korban itu direhabilitasi, bandar, pengedar, kurir masukkan penjara. Nah, suka duka kami tentu yang pertama menjadi challenge buat saya ya, buat tantangan buat kami selaku apoteker melihat perkembangan narkotika jenis baru yang tentu narkotika ini kan ada 3 jenis.
ada yang alami, semi sintetis dan sintetis. Yang narkotika jenis baru ini tentu dari reaksi kimia, dari sintetik. Zat A ditambah zat B, zat C, jadi narkotika yang lama ditambah ada gugus sudah menjadi narkotika yang jenis baru yang tentu mungkin potensi untuk terhadap pengaruh fisik dan psikis dari manusia ini lebih besar. Nah, ini yang menjadi tantangan saya, kenapa saya masuk ke BNN. Itu sudah menjadi nawa itu saya sudah gitu ya, niat saya ya. Kenapa dulu sudah di kesehatan enak sekali kan hubungannya dengan orang yang sakit biasa. Kalau ini kan berhubungan dengan yang sakit, kemudian juga tentu kalau upaya pemberantasan itu tentu berkaitan dengan bandar, pengedar kan. Kemudian kalau yang sehat kita harus memberikan informasi, edukasi, jangan sampai yang sehat ini terpengaruh, ingin coba-coba. Itu menjadi tantangan buat kami, sehingga kami masuk ke BNTB ya. Dan tentu beberapa hal yang barangkali kalau yang menjadi, ya saya sebetulnya sedih ya. Sedihnya apa? Saya kadang-kadang melihat anak masih usia kecil gitu, kok sudah terpengaruh narkoba. Nah itu yang sebenarnya kesedihan saya itu. Kadang-kadang saya jangan sampai keluarga kita itu seperti begitu gitu. Karena begitu seseorang sudah terpapar oleh narkoba itu yang dirusak apa? Ini loh. Nih, yang di otak bagian depan nih, ya. Ini kalau bahasa Latinnya otak depan ini PFC, prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang akan rusak oleh penyalahgunaan narkotika ini. PFC ini akan direndam oleh namanya zat tadi di rehab sudah dikasih itu, namanya dopamin, yang akhirnya akan mengecil. Dan kita tahu bahwa kalau sel otak ini rusak, itu permanen, tidak bisa kembali lagi. Beda dengan sel-sel yang lain. Kalau tangan kena pisau masih balik dia. Kalau sel otak yang ribuan sel saraf itu ya rusak begitu saja, tidak bisa balik, ya permanen. Inilah yang menyebabkan para pengguna penyalahguna narkotika ini, kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu akan terjadi apa yang dinamakan loss of generation, generasi yang hilang, generasi yang cara berpikirnya sudah tidak seperti sedia kala sebelum menggunakan narkotika. Nah ini, jadi itu merupakan ya tantangan buat kami, sehingga itulah suka duka kami, dan kami tentu tetap mempertahankan untuk tetap bisa di BNN ini, sehingga sampai kapanpun tentu permasalahan ini tidak bisa sampai nol ya. Kita harus bisa menekan pecandu penyalahguna, terutama yang coba-coba ini serendah mungkin. Jangan sampai narkotika ini nih buat siswa-siswa ini. Jangan sampai narkotika ini menjadi bagian dari gaya hidup, lifestyle. Nah, bahaya banget nih. Kalau sampai narkotika ini menjadi bagian dari gaya hidup, dianggap bahwa ini seperti gaya hidup seseorang lain, lebih bukan. Kalau sampai ke arah itu, celaka gitu. Ya. Kita harus bisa memberikan informasi, edukasi, mengajak teman-teman sebaya kita semuanya agar bisa tahu ini loh jenisnya, ini loh bahayanya, kemudian apa yang akan berakibat seluruhnya, selain ya kalau di keluarganya iya, agamanya iya, negara, bangsa, itu yang menjadi pertaruhannya. Begitu, Dek. Ya Pak, ya. Masih ada lagi? Silakan. Dari saya sendiri, Pak. Oh iya. Selama ini kasus yang susah atau berat untuk diselesaikan di sini ada atau tidak? Kasus ya.
siapa yang sangat menurut Bapak yang berat untuk diselesaikan? Kalau itu sebenarnya pertanyaannya cocok ke bidang pemberantasan ya. Ya, tapi enggak apa-apa. Selama ini kasus-kasus narkotika yang ditangani BNNP ya, saya tidak membahas yang ditangani lain, itu selesai semuanya. Bahkan kita tidak cukup berhenti sampai di kurirnya saja, tapi kita tarik semuanya sampai ke pemainnya, sampai ke otak ininya, harus kita selesaikan semuanya. Kita tidak puas hanya dapat kurirnya saja gitu. Jadi kita betul-betul mulai dari akar sampai buah-buahnya kita harus tangani semuanya sampai ke akar-akarnya semuanya. Jadi betul-betul agar supaya Nusa Tenggara Barat ini bersih dari narkoba gitu. Terima kasih. Iya. Masih ada lagi? Izin Pak, dari saya sendiri izin bertanya, Bilal ya. bagaimana cara kita mengetahui keluarga, teman atau orang-orang di sekitar kita itu pengguna atau pengedar narkoba, Pak? Baik, terima kasih, ini bagus sekali. Jadi ini juga perlu juga buat orang tua itu harus bisa mengetahui juga ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri ya ini yang perlu diketahui bahwa seseorang menjadi atau menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Tentu karena narkotika ini dampaknya itu ke fisik ya, fisik juga psikis dan perilakunya. Jadi kita lihat dari fisik, psikis, perilaku. Ya. Dari perilaku itu pasti akan beda. Orang yang sudah menggunakan dan yang belum. Dari perilaku, misalnya yang sebelumnya dia rajin belajar, tiba-tiba malas. Nah, itu perilakunya. Kemudian tiba-tiba bergaulnya bukan sebaya ya, bukan temannya SMA, tapi bergaulnya dengan ada yang mahasiswa, ada yang orang yang sudah dewasa, mungkin malah juga ada yang adik kelasnya. Bukan ini salah satu di ciri di perilakunya. Kemudian juga misalnya tiba-tiba terima telepon terus pergi keluar, itu tiba-tiba malam-malam telepon kemudian keluar, nggak pamit juga dengan orang tuanya. Itu yang tadinya berperilaku baik, yang tadinya bergaul biasa. Ini dari perilaku ya, beberapa perilaku. Kemudian dari ciri-ciri fisik karena narkotika ini mempengaruhi saraf, otak, kemudian juga keseimbangan. Kalau orang yang barusan menggunakan narkoba, ya seperti orang yang mabuk, pasti akan jalannya miring karena keseimbangan di otak ini terganggu. Ya. Atau mungkin ngomongnya nggak karu-karuan. Wah, seolah-olah seperti orang yang ahli tapi kosong semua sebetulnya itu omong. Jadi rocos ngomong terlalu banyak yang hal-hal yang tidak perlu disampaikan sama dia. Itu yang tidak seperti biasanya. Ya, ini ciri-ciri fisik. Kemudian beberapa pengguna narkotika jenis tertentu itu akan menyebabkan karena ada hal yang dipacu ya. Jenis-jenis psikoaktif itu akan memacu jantung sehingga mereka akan bekerja lebih keras. Kemudian ciri fisik yang kelihatan biasanya akan keluar keringat yang meskipun di udara ber-AC begini, pada saat dia membutuhkan zat itu keluar keringat yang besar-besar tuh, besar jagung-jagung tuh. Padahal di AC tapi keluar dia itu pada saat fisik membutuhkan barang itu. Kemudian juga ada beberapa pengguna jenis ya ganja, stimulansia dan sebagainya itu ke penglihatan. Karena ada beberapa pengguna narkotika ini pupil matanya ini, orang-orang mata ini tidak apa ya, tidak otomatis gitu. Jadi mereka tidak mampu menatap cahaya yang ini. Jadi akan silau sekali, pedih. Karena ini sudah tidak bisa, pupil mata yang hitam-hitam di tengah itu sudah tidak bisa kembali seperti bagus. Sehingga mereka biasanya keluarnya malam. Kalau keluar siang dia pakai kacamata hitam. Tapi bukan orang yang pakai kacamata hitam terus dia pakai narkoba ya. Ya itu. Kemudian tadi
perilaku, fisik, psikis. Ya. Psikis pasti ini akan mengganggu ya, secara psikis, kejiwaan yang tadinya mungkin dengan keluarga itu lembut gitu ya, itu sudah mulai mudah marah atau mungkin bentak-bentak ya, cuman diperingatin biasanya, tidak seperti biasa perilaku biasanya. Itu perubahan-perubahan yang khas beberapa pengguna narkotika, maunya cepat bisa mendapatkan sesuatu, misalnya butuh uang, pengennya cepat ya. Ya kemudian juga perilaku-perilaku yang lain kadang-kadang akhirnya kalau tidak bisa mendapatkan yang dia inginkan, dia akan perilaku kriminal seperti mencuri, mengambil milik orang lain dan sebagainya. Itu beberapa ciri yang khas terhadap penyalahgunaan narkotika. Dan untuk orang tua tentu harus juga mengetahui bahwa misalnya perlu juga ya, suatu saat orang tua itu perlu sidak tas yang ada di dalam anaknya itu di rumah isinya apa aja gitu ya. Jadi perlu juga itu, siapa tahu tanpa diketahui anak perlu juga ya, kita harus mengetahui bahwa beberapa penyalahgunaan narkotika itu terutama jenis sabu itu biasanya ada alat-alat khas yang biasa dia selalu bawa, seperti korek api, kemudian ada kertas timah, atau juga mungkin di situ ada bong, alat untuk menggunakan narkotika dan sebagainya. Itu orang tua juga harus perlu tahu, karena jangan sampai sepertinya anaknya belajar di rumah tapi ternyata sedang menggunakan narkotika bersama temannya di dalam rumah itu gitu. Ini beberapa ciri-ciri yang perlu diketahui, dan bila mana misalnya sudah terlanjur menggunakan ya, misalnya ada seseorang siswa atau siapapun yang sudah terlanjur menggunakan, tentu harus segera bisa diselamatkan ya, diberikan informasi edukasi, kemudian diajak untuk bisa melakukan upaya rehabilitasi agar masa depannya kan masih panjang. Kalau usia adik-adik ini masih di bawah 20 tahun, masa depannya itu masih panjang, harus kita cegah, kita selamatkan untuk bisa melakukan rehabilitasi narkotika. Rehabilitasi narkotika bisa di BNN dan beberapa IPWL, institusi penerima wajib lapor. Kalau ketergantungannya masih ringan, itu dilakukan rehabilitasi rawat jalan. Kalau yang ketergantungannya berat, dilakukan rehabilitasi rawat inap. Kalau rawat jalan bisa di BNN PNTB, kalau rawat inap nanti kita bisa rujuk di balai-balai rehabilitasinya milik BNN, ada di Lido, ada di Makassar, kemudian di Samarinda, kemudian ada di Sumatera Utara, ada di Lampung, kemudian ada juga di Batam. Begitu, ya. Ada yang belum? Izin Bapak. Silakan. Seperti yang kita ketahui, penyebaran narkotika ini sudah meluas bahkan di NTB. Ya. Apa saja strategi dari BNN untuk menanggulangi wabah tersebut? Baik, terima kasih. Jadi strategi kita adalah menggunakan tagline War on Drug ya. War on Drug, perang melawan narkoba, tidak cuma stop tapi harus perang. Kalau perang ini artinya ada gerakan yang masif ya. Gerakan yang masif yang tidak pernah berhenti ya. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama soft power approach ya, pendekatan yang lunak. Itu ada pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat, ada rehabilitasi. Tadi sudah saya bahas terkait dengan pencegahan ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat ini untuk wilayah-wilayah yang rawan narkotika. Ini strategi yang jitu menurut kami juga, karena wilayah-wilayah rawan yang zona merah itu kita rubah dari yang merah ini turun grade-nya supaya kerawanannya berkurang. Misalnya dari bahaya ke waspada atau ke siaga atau menjadi wilayah yang aman. Nah, ini perlu upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
kita kumpulkan pecandu penyalahguna narkotika yang di situ. Atau juga yang sudah kami lakukan, ada keluarga yang mohon maaf suaminya masuk penjara karena narkotik, istrinya di situ kita berdayakan, kita berikan pelatihan kewirausahaan. Ya, jadi kita melibatkan ada masyarakat, ada pemerintah daerah, kemudian ada pihak swasta dan juga ada media, ya, kemudian juga tentu bagaimana cara memanfaatkan hasil dari produk itu untuk memasarkannya, sehingga mereka bisa diberdayakan, bisa melupakan kegiatan-kegiatan dia sebagai pecandu atau mungkin kurir. Dia akan mendapatkan penghasilan dari hasil pelatihan kewirausahaan. Kemudian upaya yang soft power approach yang ketiga adalah rehabilitasi. Rehabilitasi pecandu ini untuk di BNN ini masih gratis ya, tidak dipenjara, privasinya dijamin. Tapi namanya gratis ini untuk pelayanannya saja. Tapi pada saat kita rujuk, itu keluarga yang memiliki kewajiban untuk membawanya atau membiayai sampai ke tempat-tempat rujukan. Seperti misalnya dibawa ke Bogor, ke Lido, biaya transportnya dia ke sana itu ditanggung oleh keluarga. Tapi biaya perawatannya itu ditanggung oleh BNN atau pemerintah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi soft power approach. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah hard power approach ya. Ini penegakan hard ya, penegakan hukum yang tegas. Ya. Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, tentu di situ sudah jelas manakala seseorang dengan barang bukti ya di atas 1 gram narkotika, hukumannya antara 4 tahun sampai 20 tahun, itu sudah jelas semuanya. Nah, kemudian bagi bandar, pengedar itu tentu sampai dengan hukuman mati hukumannya. Nah ini upaya yang kedua, tadi soft, kemudian hard, kemudian yang ketiga ada smart power approach, kekuatan yang menggunakan IT, informasi dan teknologi. Tentu ini untuk bisa mencegah dengan sampai masuk dan bisa mendeteksi dimanapun tempat peredaran gelap narkotika ini. Tentu ini sangat menarik. Kaula muda ini saya kira untuk bagian IT itu sangat menarik dan itu sangat menantang dan menarik. Kita bisa mengetahui jaringannya sampai mana gitu, kemudian barangnya yang mau masuk seperti apa, jenisnya apa, dibawa oleh siapa, akan dibawa kemana, itu akan ketahuan semua. Kemudian yang kedua, yang ketiga tadi sudah smart, soft, hard, smart, kemudian kerjasama ya, cooperation. Kerjasama ini kita untuk bisa mengendalikan juga antara produsen-produsen, tentu tempat produksi narkotika terutama jenis sabu kan bukan di Indonesia ya. Kalau kita kan yang alami aja, ganja mungkin di Aceh ya. Tapi yang seperti sabu ekstasi kan ada di dataran Sungai Mekong itu. Golden Triangle itu antara Myanmar, Burma, Thailand, itu di daerah-daerah Sungai Mekong itu. Nah, dengan kerjasama ini tentu kita ada di bawah organisasi dunia, badan dunia yang membawahi tentang narkotika dan kejahatannya. Ada namanya UNODC, United Nations Office on Drug Crime ya. Ya, UNODC. Jadi kantornya ada di Vienna, Austria ya, di Vienna. Itu di situ bentuk kerjasama antara negara-negara yang tentu permasalahan sama, sehingga kita bisa mengendalikan informasi, saling tukar informasi, kemudian kesepakatan bersama yang bisa bagaimana mengendalikan secara internasional. Kalau kita hanya bicara nasional saja, sedangkan itu barang dari luar, tentu kita harus juga kerjasama.
kita harus bisa kendalikan. Kerjasama ini sangat penting, dan kerjasama ini bisa antar ASEAN, antar dua negara, juga mungkin kerjasama internasional. Mungkin itu cara upaya-upaya BNN menangani permasalahan narkotika ini dari hulu sampai hilir. Gitu. Masih ada lagi? Oke. Iya. Terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami siswa SMA Taruna Nusantara bisa mewawancarai Bapak. Untuk itu berikanlah kami motivasi atau pesan agar generasi muda, khususnya siswa SMA Taruna Nusantara, agar tidak terjerumus dalam narkoba atau narkotika. Baik, bagus sekali di Alverdi, ya, Vero ya. Ya. Ya, jadi kalau pesan kami yang pertama itu perbaiki ibadahnya. Ibadah, karena ini adalah penanggal utama. Coba lihat bahwa yang diserang kan sini ya. Ini tempat yang paling berharga ya, otak sini. Itu sehingga perbaiki ibadahnya. Kemudian yang kedua, hormati orang tua. Ini menghormati orang tua, karena ya kalau kita wawancara para pecandu penyalahguna itu, mereka sudah nggak peduli sama orang tuanya. Dia sudah hidup sama gue, rata-rata sudah error sininya itu. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana kita bisa menjalin atau mencari teman yang baik, komunikasi yang baik, ya, komunikasi yang baik dengan kawan-kawan juga, kemudian dengan teman-teman, atau mungkin juga dengan para tokoh juga. Itu jadi perbaiki komunikasi, hormati orang tua, perbaiki ibadah, itu akan insya Allah akan menyelamatkan itu. Dan yang terpenting dan yang utama, setelah adik-adik siswa-siswa ini mendapatkan informasi dari BNN, kita harus bisa merubah mindset, pola berpikir bahwa narkotika inilah barang berbahaya. Meskipun di antara beberapa narkotika ini masih bisa berfungsi untuk pengobatan, tapi ini adalah barang yang berbahaya manakala disalahgunakan. Harus memiliki mindset itu. Kemudian yang ketiga, setelah mendapatkan informasi bisa merubah mindset, yang ketiga harus mampu menyampaikan juga kepada orang lain. Kan? Jadi ada manfaatnya kita buat orang lain. Nah, di momen yang bagus ini, tentu seperti tadi permintaan adik itu, kami ajak adik-adik semuanya ini juga bisa menjadi relawannya, penggiatnya, atau satgasnya anti narkoba dimanapun adik berada. Pada saat pulang ke NTB, buat kegiatan di NTB. Pada saat ada di sekolahan, sentuh juga tentang narkotika. Dan juga teman-teman muda ini juga harus paham, afiliasi dari kejahatan narkotika ini tidak cuma berhenti di narkotika ini. Hasil dari narkotika ini bisa juga dipakai untuk pembiayaan persenjataan di terorisme, radikalisme, kemudian juga terkait juga dengan corruption juga. Narkotika, korupsi, terorisme. Sehingga ini perlu juga ditekankan bahwa generasi kita, generasi muda ya, perlu terus harus bisa mengisi waktunya dengan inovasi-inovasi, kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti tadi sudah saya paparkan, kita harus memiliki self-regulation, assertiveness, dan juga reaching out yang baik. Ada aturan diri, kemudian tegas bila mana diberikan ada kelompok yang merugikan kita, kemudian kita memiliki kegiatan-kegiatan positif yang inovatif, yang tentu berguna, sangat berguna untuk kita ke depan. Tentu kita semua, kami semua yang sudah tua ini berharap ke depan ini adalah negara kita adalah negara yang maju ya, di bawah adik-adik sebagai pemimpin bangsa dan negara nanti.
akan maju, kemudian juga diperhitungkan di dunia ini. Gitu. Saya kira itu, saya kira luar biasa. Terima kasih. Ya, udah ada lagi? Sudah? Oke. Baik, Semeton Cegah Narkoba Streaming BNN PNTB, itu tadi beberapa hal yang disampaikan dari siswa-siswa SMA Taruna Nusantara yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Sangat luar biasa. Mereka ini adalah contoh remaja yang bebas dari narkotika. Kalau terkena narkotika tidak mungkin itu. Jangankan untuk pergi sekolah, untuk merawat dirinya sendiri, kalau pecandu narkotika itu sudah nggak bisa. Ya, ini sehingga ke depan tentu adik-adik warga atau anak-anakku di Nusa Tenggara Barat bisa mencontoh ya teman-teman semuanya ini yang dari NTB luar biasa, ada 6 orang yang bisa menjadi teladan ataupun contoh kita semuanya yang bisa menginspirasi agar supaya kita juga bisa, kalau mereka bisa kenapa kalian tidak bisa ya. Selamat bertemu kembali, terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini. Mudah-mudahan kita selalu ya dengan produk-produk terbaru dari CNS Semeton CNS BNP NTB. Baik, saya akhiri. Terima kasih semuanya, dan tentu kita harus juga menyuarakan war on drug, perang melawan narkoba. Mungkin dari ini ada yel-yelnya juga ya? Apa yel-yelnya? Salam penutup, Pak. Salam penutup ya. Oke. Tapi nanti war on drug terus apa gitu ya? Siapa yang mau memimpin? Dek, apa? Ya, untuk penutup closing silakan. Salam Nusantara. War on drug. War on drug. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Komen, share jangan lupa. 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 Subscribe.